Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat sebuah user interface lagi, desain user interface dengan menggabungkan skill game engine. Jadi kita akan gabungkan tutorial yang ini, yang CC026 dengan CC030. Kita buat user interface yang ada backgroundnya, kemudian backgroundnya tersebut bisa ada animasinya. Jadi kita akan buat user interface yang seperti ini. Jadi dia ada mobil yang jadi background yang di video yang sebelumnya akan kita gerakkan mengikuti garis. Oke, baik, untuk itu kita akan butuh template game engine yang sudah kita buat sebelumnya di sini. Saya sudah share, nanti akan saya tuliskan di bagian deskripsi untuk URL game engine-nya. Ini ada di video CC30 ya. Kemudian kita akan juga butuh CSS untuk style buttonnya. Oke, baik, kita akan admin saja. Sini kita buat sebuah project baru, new project. Projectnya kategorinya JavaFX, kemudian projectnya JavaFX application. Kita beri nama di sini UI design lagi, UI design. Kemudian finish. Ya, setelah kita punya projectnya, kita buat package dulu. Klik kanan new Java package. Package-nya adalah Fosalgo. Terserah kawan-kawan ya, boleh menyesuaikan. Kalau tidak pakai Fosalgo juga bisa. Di sini saya gunakan Fosalgo nama package-nya, kemudian finish. Berikutnya saya buat sebuah kelas, tapi saya sesuaikan saja dengan nama file game engine saya. Di sini nama kelasnya adalah Visual Loop ya. Saya copy ini nama kelasnya. Kemudian saya buat kelas baru new JavaFX main class, saya kasih nama itu tadi, Visual Loop, finish. Kemudian di sini saya copy saja semua, saya copy keseluruhan. Karena package-nya sama ya, saya pakai package Fosalgo, saya copy juga dengan nama package-nya ke bawah. Saya copy. Kemudian di sini saya paste, Ctrl A, paste. Ctrl A, Ctrl V. Oke, ini sudah saya buat. Ini sudah saya masukkan yang dari game engine saya dari video sebelumnya. Saya build dulu, kemudian saya pilih ini, select. Setelah itu bisa di run file. Oke, ini hasilnya masih kosong ya, masih warna putih background layarnya. Kemudian kita akan mempersiapkan ya, kita akan mempersiapkan image background. Kita bisa buatnya di Photoshop seperti ini.
Kemudian setelah image backgroundnya jadi, kita sudah punya ini dua. Kita punya background yang sudah dihapus gambar mobilnya, kemudian kita punya image untuk gambar mobilnya tersendiri. Ekstensinya PNG supaya dia transparan ya, kita pakai PNG. Jadi kita copy dua gambar ini, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini, ke package, klik kanan, paste, paste, Ctrl V. Oke, kita sudah punya gambarnya di sini. Berikutnya saya tambahkan variabel-variabel untuk mengatur posisi gambar mobil ini. Yang ini saya buatkan variabel untuk mengatur posisinya pada saat digambar di kanvas. Jadi variabel itu ada variabel posisi X-nya, X0, Y0. Kemudian saya mau dia gerakannya miring 60 derajat ya. Saya buat seperti ini di sini untuk variabel kanvasnya. Saya import dulu image-nya. Import image dari Java FX ya, jangan yang dari Java AVT, tapi import yang dari Java FX Sign Image. Oke, sudah ada gambarnya. Kemudian kita periksa di sini ada konstruktornya. Berikutnya kita siapkan juga threadnya sudah siap. Ya, kita ke bagian update. Jadi nanti di bagian update ini kita mengupdate posisinya ya. Posisinya itu akan diupdate berdasarkan input dari keyboard. Kalau di keyboard kita menekan tombol up, berarti dia akan bergerak ke atas. Kalau sebaliknya kita tekan tombol down, maka dia akan bergerak ke bawah. Kemudian setelah itu kita akan menggambar. Jadi ini kita update dia. Kalau up berarti yang kita kurang posisi X-nya. Jadi kalau posisi 0,0-nya itu di sudut kiri atas ya, kalau image di sudut kiri atas seperti ini. Kalau window, jadi ke kanan ini adalah X ya, ke kanan, ke bawah adalah Y-nya. Kemudian dia akan, kalau dia bergerak ke atas akan dikurang sebesar delta X. Delta X ini tadi ada formulanya sebenarnya. Kita gunakan rumus 2 kali mat cos D. Mat cos D ini adalah rumus mencari sisi horizontal menggunakan rumus kosinus D. D ini adalah degree atau derajat, 60 derajat kali mat pi per 180. Kemudian sin-nya juga begitu, untuk mencari sisi tegak kita gunakan sin D. Oke. Kemudian di bagian draw, jadi kita sudah sampai di sini update. Kemudian bagian draw-nya di sini kita gambar. Disinilah kita menggambar objeknya ya. Kita masukkan gambarnya, nama gambarnya, objek image-nya. Kita sudah buat objek image di atas ini. Ada image auto, kemudian image background. Kita gambar backgroundnya dulu, baru kita gambar otonya ya. Auto itu mobil. Sepertinya itu berasal dari bahasa Belanda. Oke, kita gambar image backgroundnya dulu, jangan terbalik. Baru kemudian image auto di bawah, di atasnya. Jadi kalau yang semakin bawah ini semakin atas ya. Semakin terakhir ditulis itu semakin muncul semakin di atas. Oke, kemudian ini bagian run-nya tidak perlu kita rubah karena dia di dalam cuma memanggil fungsi update dan draw ya. Kita cukup rubah saja apa yang ada di method update ini sama method draw. Kemudian kita lihat ke bawah, set handlingnya juga tidak perlu dirubah karena dia akan menerima otomatis, sudah lengkap kodenya ini untuk menerima input dari keyboard dan pada saat dirilis. Kecuali kita butuh event lain ya, misalnya mouse click dan mouse press dan sebagainya, baru kita tambah. Untuk saat ini kita belum membutuhkan itu. Kemudian yang perlu kita rubah ada di sini di bagian star-nya. Jadi di sini kita sudah punya objek kanvas sebenarnya. Cuman kita belum punya objek tombol. Jadi ini kalau di run, di build dulu. Kita close dulu ya. Close dulu semua, kita build dulu. Oke, ada yang jalan. Kalau dia nggak mau di build, close dulu semua ini. Close dulu semuanya. Baru coba build ulang. Oke, berhasil, successful. Baru kemudian run file. Oke, ini gambarnya jadi. Coba kita gerakkan, tekan tombol up, dia sudah bergerak ke atas. Kalau kita tekan tombol down, tombol panah bawah ya, dia bergerak ke bawah. Kalau panah atas, dia bergerak ke atas. Ya, sekarang kita mau coba tambahkan di sini ada sebuah tombol seperti yang lalu, seperti tutorial yang sebelumnya. Jadi kita tambahkan komponen button. Kita buat dulu buttonnya dan lengkapi dengan actionnya. Kita bisa buat di bawah sini, paste. Jadi kita buat button, kita import dulu buttonnya. Importnya dari Java FX, jangan dari Java AWT, karena di Java AWT juga ada kelas button. Ini juga import dari Java FX. Oke, ini tombolnya sederhana. Kalau kita klik, dia cuma menampilkan saja hello world di sini. Belum ada action yang wah gitu. Tapi ini hanya untuk memperlihatkan saja penggunaan button dengan disertai background berupa kanvas. Jadi nanti ada buttonnya dan
ada juga image animasi di belakangnya. Kemudian jangan lupa ditambahkan ini button ke dalam root ya. Komponen rootnya adalah tipenya, ini tipe rootnya adalah stack pen ya, bukan group tapi stack pen. Ini stack pen root, kemudian new stack pen. Oke, coba kita run, kita close dulu ini. Kemudian kita build. Kemudian kita run, lihat apa yang terjadi. Oke, ini sudah ada tombolnya, cuman tombolnya belum ada CSS-nya. Dan kalau kita tekan panah ini, tombol panah atas, panah bawah, dia mobilnya juga tetap bergerak. Oke, kemudian kita tambahkan CSS untuk tombol ini. Caranya mudah, kita buat file CSS. Kita buka lagi file ini, CSS-nya yang lalu. Tema CSS namanya CSS theme.css ya. Kita copy saja ini. Kemudian di sini kita buat, di dalam NetBeans kita buat sebuah CSS style file. Other di sini, kalau tidak ada pilih other lagi di bawah. Kemudian cascading style sheet ya, CSS. Kemudian beri nama filenya adalah CSS theme. Finish. Kemudian Ctrl A, paste. Oke, kita sudah punya CSS-nya. Ini untuk mengatur komponen button, ini komponen button. Kemudian font weight-nya bold. Kemudian ini background-nya linear gradient, pakai gradient, ada dua warna, kayak warna gradasi begitu. Kemudian button hover, button press. Jadi ini berubah, kalau hover dengan press ini beda warnanya ya. Jadi ada tiga warna, ada tiga style untuk button. Ada pada saat standar ini, kemudian hover, kemudian press. Pada saat ditekan ini yang muncul. Jadi pada saat ditekan nanti tombolnya berubah jadi putih ya, backgroundnya. Radiusnya tetap sama. Kemudian teksnya jadi black. Awalnya teks fillnya ini adalah white smoke. Pertama dia putih, tapi pada saat ditekan dia berubah jadi hitam. Ini kalau di run belum terpasang ya. Jadi kita sudah punya file CSS tapi belum terpasang di sini stylenya. Jadi kalau mau dipasang, kasih di situ set style, kemudian masukkan nama filenya ya, bisa di sini, bisa kita tambahkan di sini. Sign, set get style sheet, kemudian add all, this class get restore. Ini pemanggilan file di sini ya, css time.css to external form. Coba kita build, kita close dulu semuanya, kita build. Oke, masih ada yang jalan, kita close dulu ini, close dulu, yes, close dulu semuanya. Kemudian coba di build lagi, clear and build. Kemudian kita run, tunggu ya, ini hasilnya. Jadi tombolnya sudah ada style CSS-nya, kemudian sudah style CSS, dan pada saat kita tekan panah atas, mobilnya akan bergerak ke atas. Kemudian panah bawah dia akan bergerak ke bawah. Bagaimana kalau kita mau ganti tombolnya, bukan panah atas dan panah bawah, misalnya forward dan backward, misalnya F dan W, forward untuk maju dan B untuk mundur. Kita bisa ganti di sini ya. Kita bisa ganti di bagian ini, bagian update. Mana update ini? Bagian update. Ya, update. Ya, di sini bagian update-nya kita ganti di sini. Misalnya maju pakai forward, mundur pakai backward B. Jadi kalau kita tekan F dia maju, kalau B mundur. Coba kita tekan klik dulu. Close dulu ini. Close dulu, close aja semua, enggak apa-apa. Kemudian build, clean and build, sudah selesai, langsung run lagi. Oke, sekarang aksinya sudah berubah. Ketika saya menekan tombol F, maka dia akan bergerak maju. Kalau saya tekan B, dia akan bergerak mundur. Oke, baik, sesederhana itu. Ini tombolnya pakai CSS. Kalau saya tekan tombolnya dia berwarna putih dan tulisannya hitam. Kalau saya lepaskan dia berubah jadi tulisannya putih dan backgroundnya warna orange. Bordernya ini warna putih ya. Ini beda kondisinya kalau saya tekan, saya letakkan saja pointernya ke atas, tidak saya tekan ya. Nah, dia berubah. Dia warna sebalik, warna gradasinya ini warna sebaliknya. Kita bisa lihat dari CSS yang di sini. Pada saat dia di ini yang ada gradasi ini ya. Jadi ini tertukar warnanya. Yang ini adalah warna di depan tadi, kemudian ini warna di belakang. Makanya pada saat saya tekan dia, pada saat saya letakkan di atasnya, dia akan berubah warna. Seolah-olah bergerak ya, padahal ini ada dua warna memang yang berubah. Oke, baiklah, saya kira tutorial untuk bagaimana membuat UI yang
bisa disertai dengan animasi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada komentar, saran, dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.